pengumuman. Metode inventaris atau inventory method itu juga salah satu metode survei konsumsi pangan dalam tingkat rumah tangga ya. Jadi kalau rumah tangga ya yang ditanyakan satu keluarga. Sama dengan food account. Jadi temennya food account dan inventory itu temennya ya. Cuman ada bedanya. Apa itu? Kita bahas. Next. Nah, ini metode inventaris atau inventory method itu disebut juga dengan logbook method. Logbook method. Kenapa? Kayak kalian mengisi logbook itu loh. Jadi apa yang dilakukan kan di data gitu intinya list ya. Nah, ini biasanya juga dilakukan 1 minggu food inventaris sama dengan food account. Next. Nah, udah deh, yang ini udah di next yang keempat. Nah, ini bagaimana caranya metode inventaris? Yang pertama, kita catat ini ada beda ini dek. Kalau yang food account tadi kan responden yang mengelis dari hari 1 sampai hari ke-7 kan. Oh, dia yang mencatat sendiri gitu. Jadi makanya memang kejujuran penting banget gitu. Nah, ini kalau pakai metode inventaris itu, pertama, kalian kan hari pertama survei. Kalian tuh mencatat dan menimbang atau mengukur semua jenis bahan makanan yang ada di rumah, yang disimpan di lemari, yang disimpan di kulkas, atau mungkin disimpan bawah kolong kamar, mungkin ya, kolong tempat tidur. Kalau anak-anak kos itu kan nyimpan makanannya bisa jadi di bawah kolong tempat tidur supaya nggak dimakan temennya gitu ya. Bercanda. Nah, itu ditulis semua ya. Jadi kalian jadi mendetektif makanan, kira-kira makanan itu disimpan di mana aja. Mungkin ada ruang rahasia untuk penyimpanan makanan gitu kan. Pilih semuanya begitu. Setelah itu kalian kan sudah ngelis tadi dan menimbang. Kemudian catat juga bahan makanan yang selain di rumah mungkin ada yang dikasih orang lain, atau makanan yang beli di luar atau dari kebun. Selama hari survei ini ditanyakan ya, jadi kan kalian tahu. Atau kalian mau nginep sekalian di rumahnya juga nggak apa-apa ya, sama 7 hari gitu kalau ndak ewo. Jadi kan kalau nginep tahu bener-bener, oh ini diberi, oh ini beli, ini dikasih orang kayak gitu. Kemudian catat ukur semua bahan makanan yang juga dikeluarkan. Misalnya yang terbuang, yang rusak, sisa, dikasih binatang, atau dikasih ke tetangga, ke teman, itu juga dicatat. Jadi apa yang masuk dan apa yang keluar itu dicatat kalau di metode inventaris ini. Ya, next. Nah, kemudian catat juga dan ukur juga semua jenis bahan makanan yang ada di hari terakhir survei. Jadi dari hari pertama di list, misalnya ada beras 1 ton, gula 1 kilo, dan seterusnya. Nah, di hari terakhir mungkin berasnya berubah jadi 1 kilo aja, dari 1 ton ke 1 kilo, berarti makanya banyak banget ya. Mungkin itu panti asuhan ya. Terus kemudian gula, awalnya 1 kilo, mungkin hari terakhir survei tetap 1 kilo karena dia nggak ambil gula sama sekali, misal kayak gitu ya. Terus kemudian hitung berat bersih dari tiap-tiap bahan makanan yang digunakan keluarga selama periode ya, dikurangi dari stok, dikurangi dengan dari stok yang ada, dikurangi dengan apa itu namanya dek, hmm, yang yang ya dari stok tadi, dari stok awal dikurangi stok akhir, gitulah gambarnya ya. Kemudian catat juga jumlah anggota keluarga dan umur dan identitas lainnya, sama seperti yang Vodafone tadi ya. Kemudian kita hitung rata-rata perkiraan konsumsi keluarga gitu, atau konsumsi per kapita dengan cara membagi konsumsi rata-rata tadi dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Hampir sama ya dengan food account tadi. Next, nak. Next, dek. Next, udah belum? Ini di halaman ke-6. Kemudian dalam metode inventaris ada peralatan yang dibutuhkan seperti kuesioner, alat timbang makanan ya ini.
Kemudian ukuran rumah tangga URT yang dia maksud sama nggak dengan punya kita, kita harus satu persepsi dulu ya. Kemudian kemudian ini ada kelebihan dari metode inventaris ya. Tentu kalau dari gambaran itu kan berarti datanya lebih akurat, benar nggak? Kenapa? Karena tidak hanya menghitung bahan yang masuk, tapi juga menghitung makanan yang keluar, yang sisa, terbuang, rusak, atau dikasih hewan, gitu, atau dikasih tetangga. Jadi lebih detail daripada metode food account, ya. Next, nah. Tapi dia juga punya kekurangan, deh. Kekurangannya apa? Tentu petugas harus terlatih dalam menggunakan alat ukur dan pencatatan. Karena kalau nggak terlatih, eman-eman sudah di treatment 7 hari, sudah melakukan 7 hari, dia sudah mencatat yang masuk dan keluar, tapi datanya ternyata ambiar karena mungkin nggak mudeng URT gitu, tidak mudeng juga form pencatatannya seperti apa. Ya, kemudian ini tidak cocok untuk responden yang buta huruf. Kalau misalnya memang formnya dikasihkan ke responden, jadi disuruh ngisi sendiri gitu. Nggak bisa kalau buta huruf sama sih dengan food account ya. eh Kemudian memerlukan waktu yang relatif lama, selama 1 minggu ya. Kemudian perlu partisipasi yang lebih tinggi juga dibanding dengan food account karena lebih rigid datanya yang diminta, tidak hanya yang masuk aja tapi yang makanan yang keluar juga kan. Jadi partisipasinya tinggi, harus benar-benar niat gitu loh untuk menyelesaikan dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian target sasaran bisa juga berupa kebiasaan makan. Ini sama dengan food account tadi. Karena kan kita tanya 1 minggu, nanti kebuka deh kartu mereka misal kayak gitu. Jadi bisa aja dibaik-baikkan makanannya. Waduh saya kok jarang makan sayur. Dan nanti nek saya dimarahin gimana ketahuan jarang makan sayur. Kalau gitu saya nyetok sayur besok yang banyak. Nah, kan bisa. Ya, next. Ini ada langkah-langkah mungkin hari pertama tadi udah saya jelaskan ya. Survei dulu dengan cara inventarisasi semua jenis pangan di rumah tangga dan ditimbang. Ya, sidak. Jadi detektif. Kemudian makanan hari pertama itu dianggap stoknya. Ya kan, stok tadi. Kemudian hari berikutnya, next. Hari berikutnya, kemudian catat perubahan yang ada. Mungkin perubahannya bisa nambah atau bahkan berkurang. Kalau nambah kan mungkin dikasih orang lain, atau dia beli, atau mungkin produksi sendiri. Jadi misalnya hari pertama saya survei di rumah, orang itu kok hanya ada beras tok. Tok itu beras aja 1 kilo. Dan mungkin hari kedua kita harus mencatat, oh ada penambahan alfa telur berapa 1 kilo. Gitu. Oh kemudian tapi di hari kedua itu berasnya berkurang. Jadi 1 kilo jadi 1,5 kilo. Gitu. Kenapa? Mungkin dia masak gitu, masak nasi aja lauknya beli gitu kan bisa. Karena di hari pertama hanya di beras tong. Ya kan? Ya begitulah intinya. Ya, terus dari tadi. Jadi hari kedua ada perubahan penambahan atau pengurangan tidak. Kalau pengurangan tuh apa? Ada sisa makanan ternak, apa gimana gitu ya. Sehingga ini tahu benar-benar apa yang dikonsumsi anggota rumah tangga. Karena kan ada penambahan dan pengurangan. Oh iya, berarti yang dimakan apa di hari kedua tadi apa kemungkinan telur kan dia nambah kayak gitu beli telur. Next nak, dan makan beras tadi ya, makan nasi berarti dia bikin nasi 1/2 kilo karena hari pertama berasnya 1 kilo, hari kedua kok jadi 1/2 kilo aja gitu ya. Kemudian saat timbang makanan catat anggota rumah tangganya ya yang makan, karena belum tentu semuanya makan kan. Dari 5 orang mungkin satunya suka jajan di luar karena anak kos, bukan, karena mahasiswa gitu sukanya jajan pulang pagi, berangkat pagi pulang malam kayak Bang Tohib gitu, kerjain tugas ya online misalnya, terus jarang makan di rumah ya, dia dicatat sih anggota keluarga tapi kan nggak masuk ya makan toh, jadi yang makan itu dicatat juga berapa yang makan
apa gitu, misalnya menu apa itu cuman oh saya dan bapaknya aja misal kayak gitu. Kemudian misalnya ada tamu, catat nggak? Catat kalau tamunya ikut makan, kan mempengaruhi ya tuh. Supaya apa sih kok dicatat orangnya juga supaya tahu rata-rata konsumsi per hari dan tingkat kecukupan zat gizinya. Sama seperti kalian menghitung pakai record itu sih. Dan ada pada intinya pengen tahu toh kecukupan energi zat gizinya seperti apa. Begitu. Next deh. Next nak. Ini data informasi anggota rumah tangga hampir sama ya dengan yang di mana tadi itu di hot account ya. Jadi ada umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, status biologi dan ukuran antropometri. Mungkin status fisiologi ini bisa iya bisa enggak sih kalau orang sehat nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau ada memang ada keluhan, misalnya untuk penderita diet-diet gitu, status fisiologi bisa disertakan ya. Gitu. Next. Nah, ini contohnya formnya. Jadi form food agak, sorry, food inventory itu kurang lebihnya kayak gini. Kita tabel yang A dulu, susunan anggota keluarga dulu. Ya, diisi dulu beranggota keluarga dan identitasnya diminta itu umumnya. Kemudian yang kedua, di next deh. Dan itu untuk tahu berapa orang yang makan gitu intinya, berapa anggota keluarga gitu. Yang mungkin makan begitu kan. Next, nah. Ini misalnya ada yang keterangan tadi toh. Misalnya tadi ada anak yang mahasiswa kuliah di luar negeri, misalnya keterangannya berarti tidak tinggal di rumah, misalnya gitu. Jadi kan dia nggak makan atau tidak mudik selama 1 minggu. Mungkin ayahnya dinas ke mana luar negeri 2 minggu. Dan 1 minggu kalian survei nggak ada lah itu ditulis. Gitu yang tadi di keterangan ya. Kemudian kecukupan keluarga. Ini nanti untuk tahu tingkat mungkin bisa dihitung kebutuhan energi dulu ya. Untuk tahu kecukupan kan kita harus membandingkan antara kebutuhan dia dengan apa yang diasuhkan. Kalau seimbang berarti cukup bagus gitu kan. Jadi dihitung dibandingkan antara asupan makan dia dengan kebutuhan dia dalam 1 hari. Nah ini eh, apa ini? Dik, sebentar ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ini ketersediaan bahan makanan dalam rumah tangga. Ada hari tanggal sama hampir sama dengan yang tadi yang petakon. Ada nama bahan makanan apa, banyaknya berapa. Kemudian di sini ada nilai uang rupiah. Kemudian asalnya dari mana? Apakah beli, apakah diberi, apakah panen, gitu ditulis. Jadi next nak. Nah, sementara makanannya dihidangkan ini muncul lagi hari tanggal, kemudian waktunya pagi siang malam. Nah, makannya jenis, banyak, warna gram, asal itu ditanyakan. Ya, pilih salah satu, apakah dibeli, beri, atau dikasih orang, atau dari panen sendiri gitu. Kemudian jumlah anggota keluarga yang makan berapa gitu. Misalnya nasi goreng yang makan mungkin 5 orang. Kemudian itu makan pagi. Kemudian makan malam, misalnya ayam geprek gitu, ya mungkin yang makan hanya 4 orang karena yang satunya apa ya, yang satunya sedang belajar kelompok di rumah teman, jadinya makannya di luar. Nah, itu kan bisa ya. Kemudian jumlah tamu, tadi kan yang makan ayam geprek itu harusnya 4 orang, ya kan? Ya, ayam geprek yang bikin ibunya sendiri misalnya 4 orang karena anaknya tuh apa tadi belajar kelompok. Tapi ada tamu yang datang, anaknya temennya, anaknya temennya, temennya anaknya ibu itu misalnya ya, temennya yang lain gitu loh maksudnya. Misal anaknya 2, misalnya satu keluarga tuh 5 orang, anaknya 3 berarti ya. Yang satu
Seharusnya ya makan nasi goreng kan full sarapannya 5 orang. Terus makan malam itu hanya 4 orang karena anaknya yang pertama itu dia pergi ngerjain tugas. Kan harusnya makan 4, tapi ada tiba-tiba jumlah tamu ada 2 orang. Temennya anak yang terakhir 2 orang. Berarti yang makan berarti jumlah tamu kan 2. Berarti yang makan berarti berenam. Berarti apa tadi menu ayam geprek itu misalnya untuk 6 orang gitu. Tujuannya apa sih? Mungkin kalau ayam geprek bisa potongan ya satuan. Tapi kalau kayak soto gitu kalian misalnya ibunya bikin kan nggak mungkin soto per mangkok gitu toh. Biasanya kan per apa tuh namanya panci gitu toh, panci sedang atau besar gitu kan. Nah itu kan nanti berarti jumlah tamu yang makan misalnya 6 orang. Eh apa tadi 6 ya? Tamunya 2, keluarganya 4. Berarti soto satu mangkok itu kemungkinan besar dibagi 6. Kayak gitu loh, Dek. Udah kan nanti langsung ada tombol, ada kolom keterangan kayak gitu. Next, nak. Tapi kemudian kita lanjut. Ini ada makanan di luar rumah, ada hari atau tanggal, karena hari pertama atau ketujuh gitu kan. Kemudian anggota keluarga yang makan di luar itu tadi dibahas berarti ada anak anak pertama tadi yang makan ya kan. Ditulis deh di data juga jenis makanannya apa, misalnya dia makan apa ya, spaghetti, ya udah ditulis spaghetti, dirincikan spaghettinya misalnya ada sosisnya ya ditulis banyaknya berapa, lalu tempat makannya tuh di mana. Spaghetti mungkin di restoran kali ya, nggak mungkin di angkringan kayak gitu ya. Gitu. Next, nak. Nah ini makanan yang diberikan ke orang lain, terbuang atau makan binatang juga dihitung deh. Jadi nanti kita tahu, oh nasi 1 centong itu yang dimakan untuk dimakan 4 orang, terus sisanya ternyata dibuang, dikasih ke apa hewan ternaknya, misalnya kayak gitu lah. Kita kan tahu dari sini, oh iya pantesan tadi Pak Bu apa seimbang dia bikin nasi 1 centong yang misalnya 500 gram dimakan untuk berapa tadi 4 orang, sisanya untuk ternak ayam hewannya misalnya gitu kan, jadi crash ya cocok ya, bukan crash, cocok maksud saya gitu, sinkron ya itu. Jadi ini kemudian ini ada energi, protein, dan keterangan. Oke, next, nak. Kemudian di sini kita tahu deh stok bahan makanan kapan dari hari ke-1 sampai hari ke-7 ya. Ini ditambah sendiri ya tabelnya, jenis bahan makanannya apa, kemudian total berat beras yang digunakan tahu ya. Dari mana ya tadi, dari yang dimasuk sama yang keluar tadi tuh, yang apa stok tadi, kemudian sama yang digunakan tadi kan, yang dimakan kan ketahuan gitu. Kemudian di sini ada eh, kemudian kemudian di sini ada tadi total berat beras yang digunakan kan ketahuan. Kemudian di situ kalian bisa menganalisis berapa energi, protein, karbohidrat, lemak, dan seterusnya dari mana, BMP atau TKI. Gitu ya. Next, nak. Next. Udah selesai. Jadi kesimpulannya adalah food account dan food inventory sama-sama menganalisis di tingkat keluarga. Cuman bedanya lebih detail inventory karena dia mencatat bahan makanan yang masuk, baik dibeli, panen, atau diberi orang, dikasih orang. Plus menghitung juga makanan yang keluar, misalnya dibuang, sisa, atau kasihkan binatang. Kalau food account hanya yang masuk aja, ya kan? Yang masuk aja tanpa menerima yang
dikeluarkan. Bedanya itu, tapi sama-sama di tingkat rumah tangga. Jadi ada plus minusnya, data tentu lebih detail yang food inventory, tapi ketika data lebih detail berarti kan membutuhkan tenaga yang besar, SDM yang besar, seperti itu, waktu yang besar, atau lama, terus juga apa tuh timbangan yang juga banyak, gitu ya. Kalau makanan sisa kan susah juga. Kalau misalnya lebih bagus ditimbang sih lebih akurat menurut saya. Itu ya, Dek ya. Untuk materi udah cukup. Kemudian insya Allah doakannya semoga minggu depan kita bisa. Kemudian minggu ini saya kasih tugas juga. Silakan kalian berpasangan, ya. Berpasangan satu kelompok, misal 2 anak gitu, saling melakukan apa ya namanya, saling mengambil data. Misalnya saya dengan Ariska. Ariska melakukan food account ke saya melakukan food inventory ke Ariska, misalnya kayak gitu. Ya, dari situ kan nanti kita bisa langsung tahu, saling mengoreksi. Oh, kalau food account saya begini, kalau Ariska food inventory begini. Nah, kalian berdua bisa saling sharing. Begitu. Ya, silahkan dilakukan. Kita nanti berarti 2 minggu lagi, minggu depan kan membahas tugas kalian yang kemarin, terus minggu depannya membahas hasil ini, yang food account dan food inventory. Begitu ya, Dek ya. Kemudian saya mau tanya, apakah kalian sudah diajari Nutri Survey sama Pak Angga? Dikenalkan Nutri Survey sudah belum? Belum, Bu. Tapi sudah punya aplikasinya belum? Belum juga, Bu. Belum juga, Bu. Ya udah, nanti minta tolong kalian nyari Nutri Survey. Sebenarnya sih nanti kalau kalian datang Nutri Survey jadi keenaan nanti. Ya, tapi gini. Kalian harus tahu nanti posisinya kapan kalian harus pakai Nutri Survey, kapan kalian harus pakai manual untuk menghitung kayak BMP maupun TKPI ya. Karena memang Nutri Survey itu gimana ya? Bagi beberapa legisi itu lebih mending pakai menghitung manual begitu loh. Gitu daripada pakai alat. Pakai alat itu cocok untuk misalnya data sampelnya 1.000 orang. Wah, kalau menghitung manual kan pusing ya. Nah, itu nggak apa-apa pakai itu kayak gitu. Jadi ini sebatas pengetahuan supaya kalian nggak gagal nanti ketika pakai Nutri Survey. Silakan cari, nanti kita akan pelajari gitu ya. Kemudian jangan lupa saya minggu depan mungkin diingatkan untuk Comstock ya. Kita membahas Comstock, tentang Comstock. Itu penting untuk mengetahui makanan sisa gitu. Mungkin saya ingat, nanti saya diingatin kalau lupa. Itu ya, Dek ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan chat di grup masing-masing. Kalau saya belum respon, diingatkan lagi, jadi WA lagi. Ya, gitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita adalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.